Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama aku Iqbal Ridwanullah dari kelompok PT D kelompok 1 yang aslinya Kariko. Nah, pada kali ini aku akan melakukan praktikum anatomi ayam. Nah, ini ada ayam jantan dan ada ayam betina. Oke teman-teman, pada bagian pertama aku ingin menjelaskan tentang bagian eksterior pada ayam. Nah, bagian eksterior pada ayam tuh yang pertama, yang jantan itu mempunyai jengger yang lebih besar ketimbang yang betina. Selanjutnya ada pial, terus selanjutnya ada paruh yang berfungsi untuk mematuk dan memakan. Selanjutnya ada bulu yang melindungi bagian dalam organ. Selanjutnya ada ekor dan ada ceker dan baku bumbunya. Oke, lanjut bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau praktikumkan cara 3 anatomi unggas dan kita akan mencoba ayam jantan dan betina untuk melihat organ-organ di dalamnya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah organ pencernaan yang kita lakuin pada tadi sore. Nah, yang pertama itu makanan masuk ke dalam rongga mulut. Nah, lanjut makanan langsung menuju ke esofagus dan ke tembolok atau krop. Nah, krop itu berfungsi untuk melembekkan makanan atau melunakkan makanan. Selanjutnya dari tembolok masuk ke proventriculus. Nah, pada proventriculus ini berfungsi untuk penyimpanan makanan atau penyerapan makanan sebelum ke gizzard atau ke hati. Nah, gizzard itu berfungsi untuk mencerna makanan dengan menggunakan grit. Begitu teman-teman. Selanjutnya terdapat organ aksesoris seperti hati, empedu, dan jantung. Seperti itu. Selanjutnya di organ pencernaan dari gizzard menuju ke usus halus. Nah, di usus halus ini adalah proses pencernaan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya untuk dari usus halus ke usus besar dan terdapat 2 sekum untuk menyerap kembali air dan selanjutnya dibuang melalui kloaka. Nah, ini adalah gambaran secara besarnya. Nah, organ selanjutnya adalah organ pernapasan. Pernapasan dimulai dari rongga hidung pada unggas langsung menuju ke saluran trakea sepanjang itu trakea dan ada bronkus. Nah, selanjutnya di situ ada percabangan dinamakan bronchiolus. Nah, selanjutnya itu ada alveolus yang berkumpul menjadi sebuah paru-paru yang berfungsi untuk pernapasan pada unggas. Nah, teman-teman, pada unggas ini terdapat kantung udara yang berfungsi untuk pernapasan unggas tersebut. Tapi tempatnya itu agak susah untuk dicari. Pada bagian rongga pernapasan ini atau pipa pernapasan di trakea ini terdapat yang namanya shearing. Shearing ini yang berfungsi untuk membuat unggas tersebut dapat berkokok atau bersuara. Selanjutnya pada organ reproduksi unggas jantan terdapat
satu pasang testis yang berfungsi untuk memproduksi sel sperma. Nah, pada organ reproduksi ternak jantan itu terdapat juga ductus epididymis, ductus deferens, dan sebuah alat kopulasi yang disebut phallus yang seluruhnya terletak dalam rongga perut. Nah, itu untuk pengeluarannya itu tetap di satu, yaitu di kloaka. Setelah organ reproduksi jantan, selanjutnya adalah organ reproduksi betina, yaitu terdapat ovarium, yaitu yang berfungsi untuk tempat pembentukannya sel telur. Nah, selanjutnya ada infundibulum. Nah, infundibulum ini berfungsi untuk tempat pertemuannya sel telur dengan sel sperma. Selanjutnya, setelah dari infundibulum, lalu ke magnum. Magnum ini berfungsi atau memiliki peran untuk membuat albumin. Nah, setelah magnum terdapat isthmus. Lalu setelah isthmus itu ada uterus. Uterus itu tempat pembentukan telur atau cangkang telur yang cukup lama. Nah, setelah selesai dibentuk, maka telur tersebut akan keluar melalui kloaka. Setelah organ pernafasan, organ reproduksi, dan organ pencernaan, kita masuk ke organ sekresi. Organ sekresi ini terdapat satu buah ginjal yang tempatnya itu berada di belakang testis, seperti yang saya tunjukkan. Nah, ginjal ini berfungsi untuk memfilter hasil minuman pada unggas dan nanti dikeluarkan melalui ureter, karena unggas tidak memiliki tempat penyimpanan dan langsung dibuang melalui kloaka. Oke, baik teman-teman, selanjutnya pada pembahasan praktikum ini terdapat kesehatan pada ternak, terutama ternak ayam. Yang pertama itu ada flu burung. Nah, flu burung itu penyakit menular pada ternak dan manusia sehingga bersifat zoonosis. Gejala penyakit flu burung itu mengalami stres berat, diare berat, pendarahan berat pada kaki. Nah, untuk pencegahannya, flu burung itu dengan cara melakukan sanitasi yang rutin dan menggunakan pelindung sesuai standar 1/3. Nah, penyakit selanjutnya itu ada chronic respiratory disease. Penyakit CDR ini disebabkan oleh Mycoplasma caetina cephetium yang sering dialami. CDR juga dapat disebabkan oleh desain dari sanitase lingkungan kandang yang kurang khususnya pada kandang dan open house. Nah, pencegahannya itu dengan vaksinasi dan konsumsi vitamin dan antibiotik. Nah, selanjutnya ada penyakit inclusion body hepatitis atau IBH. Penyakit ini tidak dapat menyebabkan kematian, tapi kondisi kadang yang tidak baik dan biosecurity yang rendah menyebabkan jengkel pucat, bial dan kulit muka pucat, depresi,